kamu mau apa sekarang, Le? Mau ikut aku di sini? Apa ning endi? Aku mau jalan saja nyusul teman-temanku ning pasar bubrah. Kamu boleh lanjut lagi. Nanging ada syaratnya. Syaratnya nek kowe pingin selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi jangan melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksud orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah, aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Ayo naik Merapi besok," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Edan gue Sim, ngajak mendaki kok dadakan? Sama siapa aja?" "Aku sama Ali. Besok aku mangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke pasar bubrah. Ansene dan kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi." "Ini wae, kamu kan sudah sering mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke pasar bubrah. Aku sama Ali camp di situ, nanti kamu nyusul ya." Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim, tapi entah setan apa yang merasukiku. Saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP-nya jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendaki begini. Kalau aku bilang ke Merapi pasti tidak dibolehkan. Akhirnya setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep ya di sana," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. "Adiknya baru selesai khitan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya Melekan," jawabku. Melekan itu ngobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengarahkan seluruh segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manisku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapatkan, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan sleeping bag dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 3 sore aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru turun, aku tak tahu. Selesai mengurus administrasi aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana Mas, kok sendirian?" tanya Pak Gun. "Aku mau ke puncak Pak. Temanku sudah naik duluan, nunggu di pasar bubrah." "Hati-hati oleh. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan nopo tujuanmu. Dan nanti jika kamu ketemu pasar bubrah di atas, tolong ditukokno, walaupun hanya satu yang kamu beli." Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. "Nggih Pak Gun, aku bakal hati-hati, matur nuwun." Saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib aku tiba di pos 1.
Sampai di sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendiri di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari ditemani lampu senter. Hiburanku di jalan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Ingin ku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan menyanyi dalam hati sambil sesekali meliak-liukan pinggulku untuk berjoget, menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak, dari mana?" Tanyaku, dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" Tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam, tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas aku panggilkan." Ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu gak ada lagi di sana. "Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya," ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku percepat, sedikit lari. Gak peduli nafasku ngos-ngosan, lelah hanya kutahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega sudah agak jauh dari tempat itu, dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat lagunya Kangen Dewa 19. Dulu aku masih belum kenal siapa itu Firsa Besari, belum tahu lagu 420. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat ku perhatikan tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung, hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang lelaki tua berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah, gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya dengan terkejut. Orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar sangat besar. "Arep ning ngendi le? Dari mana asalmu? Mau apa kemari?" Tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam aku terus melangkah pelan-pelan, namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tidak mendengar pertanyaanku? Reneo." Jantungku berdetak kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan saja, aku menemukan hal-hal aneh dari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk, tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. "Mau kemana le? Dari mana asalmu? Arep opo kamu ning kene?" Dengan tertatih aku menjawab, "Kula ajeng mendaki. Di sini tidak macam-macam."
jenengan sinten nggih? Jawabku sambil bertanya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi semua adalah bongsoku. Kalau kamu macam-macam di sini habis kowe. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa kuucapkan dalam hati, sampai doa makan, agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia, tak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Kamu mau apa sekarang, Le? Mau ikut aku di sini? Apa neng endi? Aku mau jalan saja nyusul teman-temanku ning pasar bubrah. Kulo izin pamit nggih. Kamu boleh lanjut lagi. Nanging ada syaratnya. Jawab orang tua itu spontan. Aku bertanya apa syaratnya. Syaratnya nek kowe pingin selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi jangan melihat ke belakang. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan, aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahuku dan punggungku. Aku kembali berjalan tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi, aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil, suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok dia memanggilku dari belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi, jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku, Ed. Suara itu terdengar semakin keras seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi, aku kudu tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu. Sesampai di situ aku melangkah sedikit melewati batu itu dan melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksud orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1 malam itu pukul 9 malam. Tanpa kusadari ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku pikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terus berdiam dari sini. Ya, sejak sampai di batu tadi badanku sudah normal kembali, punggungku tidak berat lagi. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan pasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan.
Sosok hitam besar sangat tinggi dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk ke pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran setibanya aku di sini aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik ataupun turun. Aku kembali berjalan, baru beberapa langkah berjalan aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkeram menahan kakiku hingga membuatku terjatuh.